Ternyata masih banyak orang yang masih nggak paham tentang konsep Tritunggal dalam kekristenan. Ada banyak orang yang masih suka kelabakan dalam menjelaskan apa sih Tritunggal itu dalam Kristen itu apa sih. Jadi sampai ada yang membuat ilustrasi dari telur. Telur itu kan ada putihnya, ada kuningnya, ada kulitnya. Itu semua terpisah, tapi sampai satu yaitu telur. Lalu ada yang pakai gambaran matahari. Matahari itu kan ada apinya, ada panasnya, ada sinarnya. Seperti itu juga Tuhan. Cuma kan kita harus jujur, sebagus-bagusnya ilustrasi yang mereka buat, itu tetap saja menceritakan tentang telur. Dan itu tetap saja menceritakan tentang matahari. Nggak, nggak berubah. Tapi tentang Tritunggal itu gimana? Nah, Tritunggal kita harus melihat lagi dalam ayat yang sangat esensi. Konsep Tritunggal itu sudah ada bahkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah ada. Kalau kita lihat dalam ayat tersebut bilang gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ ditulis gitu. Nah, kata Allah di kitab Kejadian itu menggunakan kata Elohim. Elohim ini universal, semua yang formatnya Allah menggunakan kata Elohim. Dan kata Elohim juga menjelaskan tentang gendernya Tuhan. Kenapa gendernya Tuhan? Ya untuk menjelaskan aja, karena pada waktu itu memang yang namanya sembahan atau Allah itu memang haruslah bergender laki-laki, karena kan punya konsep kalau laki-laki itu adalah kepala kayak gitu. Ya, tapi nggak usah pusingin lah, itu karena budaya pada waktu itu. Dan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi Allah, sekarang roh Allah. Nah, kata roh Allah di sini menggunakan kata ruah, ruah Elohim. Tadi jadi yang pertama ada Elohim, yang kedua langsung ada ruah Elohim. Nah, ruah Elohim ini maksudnya adalah Roh Kudus. Jadi kalau Elohim yang pertama itu adalah Bapa, ruah Elohim ini adalah Roh Kudus. Lalu ayat berikutnya bilang gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Banyak yang suka kepleset mengajar dikatakan gini, Allah itu mencipta itu nggak pakai nyangkul, nggak pakai membangun sesuatu, enggak, cuma pakai ngomong, karena dikatakan berfirmanlah Allah. Nah, ini aja udah salah. Dalam kekristenan, firman itu pribadi, bukan kegiatan. Firman itu pribadi, sang firman itu pribadi. Jadi dari ayat 1 sampai 3 aja udah menjelaskan ada Elohim, ada ruah Elohim, lalu ada firman, sang firman itu sendiri. Dan disitulah makanya kenapa firman Tuhan dalam Kejadian menggunakan kata kita. Ya nggak cuma satu memang. Lalu kalau misalnya tanya, ada orang nanya, oh jadi Tuhannya orang Kristen ada 3 dong? Ya tanya balik aja, memangnya kenapa kalau Tuhannya orang Kristen ada 3? Memang kenapa kalau Tuhannya orang Kristen ada 500 gitu misalnya? Memang kenapa? Ya kalau memang ada segitu memang kenapa? Kenapa harus diributin? Jadi gitu. Nah, lalu bagaimana menjelaskan tentang Tritunggal? Yaitu satu tapi 3 gitu. 3 tapi 1. Nah, satunya itu adalah hakikatnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya itu Allah. Nah, Allah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka ini adalah Allah. Apakah itu susah untuk dimengerti? Oh, gampang gitu. Saya keturunan Chinese Indonesia. Saya punya teman keturunan Medan Indonesia, atau orang Batak maksud saya. Dia orang Batak. Saya punya teman satu lagi orang Jawa. Lalu emangnya orang bakal bingung kalau misalnya ketemu teman saya orang Batak, namamu siapa? Agus. Oh, marganya Sian. Oh, Siahaan. Berarti Cina dong. Loh, enggak, Batak. Loh, tapi kan Cina, keturunan Cina juga ada di Indonesia. Ya kan enggak gitu. Ya Batak ya Batak gitu loh. Tapi Indonesia. Lalu nanti ketemu lagi teman saya yang lain namanya siapa? Wahyudi gitu. Oh, orang Jawa. Oh, berarti kamu Batak dong. Loh, bukan, saya Jawa. Loh, tapi kan
Batak itu Indonesia. Ya iya, Jawa juga Indonesia. Loh masa gituan diributin? Nah sama. Jadi yang benar siapa? Tuhan ya orang Kristen? Bapa, Anak atau Roh Kudus? Ya mereka. Karena Bapa itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus juga Allah. Mereka ini adalah Allah. Hakikatnya itu Allah. Tapi nggak cuma satu. Memangnya kenapa? Makanya kalau Tuhan orang Kristen lebih dari satu. Bahkan dalam kitab Wahyu aja ditulis ada ketujuh roh Allah. Ada berapa sih Tuhan orang Kristen jadinya? Ya nggak tahu. Hanya saja yang dijelaskan, yang disebutkan pribadinya memang yang terkenal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam amanat agung kan, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Loh, tapi kan di Alkitab juga dibilang kalau Allah itu Esa. Esa berarti satu dong. Ntar dulu. Esa dari bahasanya siapa? Karena gini, itu kan diambil dari kitab Bilangan, dari ayat yang terkenal yaitu Shema Israel. Dengar orang Israel. Dikatakan begini. Dengarlah hai Israel, Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu Esa. Dalam bahasa Ibrani ya dibilang gini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dalam bahasa Ibrani, kata yang artinya satu itu ada dua kata. Yang pertama adalah yakit. Yakit, dari kata yakit ini muncul kata wahid. Wahid, nomor satu. Waduh, dia jagoan nomor wahid. Nah itu istilah lama tuh. Nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang masih dengar gak istilah itu. Abdurrahman Wahid. Nah itu satu artinya. Bapak Gus Dur, almarhum Bapak Gus Dur. Nah yakit ini artinya satu, tapi numerik, angka. Ya cuma sebiji nih. Ada berapa pulpen di tangan saya? Yakit, ya, satu. Tapi nggak bisa, ada berapa pulpen tangan saya? Oh ada ehad, satu. Bukan. Yang kedua itu kata ehad. Ehad. Ehad itu artinya juga satu tapi kesatuan, unity. Sama kayak tadi, saya, Agus, Wahyudi. Kami ini ehad. Ehad di mana? Ehad sebagai bangsa Indonesia. Tapi kami bukan satu orang, kami ada 3 orang. Tapi kami satu negara, satu di Indonesia. Tapi kami bertiga, gitu. Seperti itu kurang lebih menjelaskannya. Jadi semoga semua udah mulai paham tentang konsep dari Tritunggal dalam kekristenan. Jangan pernah takut dan kebakaran jenggot karena orang bilang, oh Tuhan orang Kristen ada 3. Memang kenapa kalau 3? Mau 3, 10, 500, 1000, 40.000. Memang kenapa? Nggak ada urusannya juga kan. Kalau memang berbeda keyakinan ya sudah beda aja. Tapi yang jelas firman Tuhan nggak pernah di Alkitab ya, nggak pernah bilang kalau Tuhan orang Kristen cuma ada sebiji gitu, cuma ada yakit. Enggak. Tuhan orang Kristen itu ehad, satu kesatuan. Semoga memberkati kalian semua. Amin.